Oke Bu, mohon maaf Bu, dengan Ibu siapa Bu? Isna Wiwarda. Bu Isna ya Bu, ya. Ibu kan sudah nyicipin tadi kuenya ini. Menurut Ibu rasanya bagaimana Bu kalau dibandingkan dengan yang lain? Oh, rasanya mantap Pak. Mantap ya Bu? Kurangnya, menurut saya udah pas betul Pak. Pas betul? Pas betul. Kekurangan sedikit nggak ada juga? Nggak ada. Wah luar biasa. Udah pas kali. Gitu ya Bu ya? Gulanya, rasanya, selainya semua. Pokoknya semua lah. Kelembutannya Bu? Kelembutan. Pas betul. Pas. Oke Bu, makasih banyak Bu. Semuanya mudah-mudahan ini bermanfaat Bu. Makasih. Nah, Pak siapa namanya nih Pak? Dengan Pak Suheri. Pak Suheri, Pak udah nyicipin rasanya kuenya ini. Menurut Bapak gimana rasanya Pak? Sensasinya di mana kira-kira? Kalau untuk rotinya sensasinya luar biasa Pak. Dimana untuk teksturnya sangat lembut. Kemudian selainya juga manis. Ya. Kemudian ketika digigit tuh Pak, kesannya itu seperti apa ya? Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata Pak. Luar biasa, luar biasa sekali nih Pak. Iya. Saya sangat mengapresiasikan 2 jempol Pak. Oh luar biasa. Mantap, Oke. Pak. Oke Pak, makasih testimoni. Mudah-mudahan ini menjadi rekomendasi untuk yang lainnya Pak. Thank you Pak. Kira-kira menurut Ibu rasanya gimana Bu? Mantap, enak, lembut, Lembut. teksturnya lembut, manisnya juga pas. Favorit lah keluarga, apalagi pagi-pagi tuh sarapan Ya. ini bisa tahu-tahu. Oh gitu ya Bu ya. Recommended teman-temannya. Mohon maaf Bu, dengan Ibu siapa namanya Bu? Bu Mariati. Oh, Bu Mariati. Bu Mariati, Ibu kan sudah nyicipin tadi kuenya, roti ini, roti sobeknya. Menurut Ibu kira-kira rotinya bagaimana rasanya Bu? Oh, rasanya teksturnya lembut, kayaknya mantap, pas di lidah saya, dengan rasanya enak sekali. Wow. Enak sekali ya Bu ya? Iya. Bukan gara-gara gratis itu, karena gratis enak? Tidak. Oh, makasih banyak Bu testimoninya. Kasih makan roti nih ya Bu. Bagaimana menurut Ibu rasa roti sobek yang Ibu makan kali ini Bu? Pas Pak. Anyos ya? Beda. Bedanya sama nggak kira-kira dengan yang dijual di toko-toko? Lebih enak ini Pak, lebih khas ya. Oh lebih khas ya. Kayaknya gulanya rasa manisnya kena nabrak. Nah pas ya. Aduh, makasih banyak Bu testimoninya. Thank you. Sebelumnya kita persiapkan dulu suatu alat adonan. Tentunya hari ini kita gunakan sebagai adonan roti sobek yang kita buat. Dan kemudian kita persiapkan juga yaitu sarana oven sebagai media pemanggangan. Nah, oven ini yang memiliki kriteria dari ruangan yang cukup lebar, kemudian dari suhu panas juga memenuhi kriteria, maka ini cukup bagus untuk memanggang. Persiapan bahan secara keseluruhan. Blue band sudah masuk. Berikutnya tepung terigu, kita masukkan juga satu instan. Pemirsa, kalau satu saset ini bisa untuk 1 kilo ya, karena ini tanggung, saya masukin semua. 2 pasir, 1,5 on, 2 sendok makan tepung susu, garam dapur secukupnya, seujung sendok es 500 sebagai bahan pelembut, nambah pelembutnya. 1 butir kuning telur sebanyak 290 ml air bersih. Kita masukin semua ya pemirsa. Pemirsa, setelah bahan semua masuk maka kita langsung ini kita mixer ya. Jadi saya hari ini menggunakan mixer yang cukup bagus, mixer yang saya coba gunakan ya. Mixer ini salah satu untuk mengadon kue yang memang memenuhi kriteria, kekuatannya juga cukup bagus, kapasitasnya juga, dan memang fungsinya ya. Hari ini saya gunakan mixer yang memenuhi standarisasi khususnya untuk adonan kue ini. Jadi pemirsa juga harus menggunakan nanti mixer yang memiliki kekuatan powernya untuk adon roti yang saat ini kita mau adon ya pemirsa ya. Jadi kita lihat proses pengadonannya. Saya menggunakan mixer yang satu ini. Kita tutup dulu pemirsa. Bahan telah masuk semua, kita tutup.
Jadi saya menggunakan mixer, kita perhatikan, ini mixer otomatis. Kita hidupkan on ya. Jadi dia otomatis nanti waktunya akan berjalan dengan sendirinya. Nah di sini kita gunakan dengan start awal itu gunakan tombol yang 4 ya. Jadi speed 4, jangan terlalu kencang sekali. Ini kita lihat. Nah speed 4 ataupun speed 5 boleh juga ya. Jadi jangan terlalu kencang pemirsa ya. Digunakan yang tidak terlalu kencang. Oke pemirsa, otomatis waktu berjalan terus ya. Jadi untuk proses mixer ini memang sudah fungsinya, sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengadon daripada roti yang akan kita adon pada hari ini. Sudah berjalan lebih kurang 2,5 menit, 6 menit sudah berlalu pemirsa. Sudah 6 menit, sudah berjalan sekitar 9 menit, berlangsung 10 menit pemirsa. Sekarang kita mau tambahkan waktunya pemirsa ya. Kita lihat dari 10 menit sudah berlalu. Sekarang saya mau coba tambahkan 5 menit lagi. Nah tentunya kita tambahkan dengan menyetel daripada timernya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tambahkan waktu 5 menit lagi. Baik, ini sistem digital untuk mixernya pemirsa ya. Jadi cukup bagus kalau untuk adonan jenis beraneka ragam kue. Sudah berlangsung sekitar 12 menit. Waktu sudah hampir pemirsa. Kita lihat sekarang ini lebih kurang sekitar 8 detik lagi, maka otomatis mixer ini akan mati pemirsa ya, karena sistemnya sistem digital, otomatis dia akan mati sendiri nanti ya. Kita lihat ya pemirsa ya, waktunya 0 ya, otomatis dia akan mati dengan sendirinya pemirsa ya. Ini kelebihan mixer ini. Jadi kalau mixer ini untuk adonan ini sangat bagus sekali. Proses dengan otomatis, timernya kita sudah atur ya. Ini hasilnya cukup sekali pemirsa. Kita lihat hasilnya. Sekarang kita lihat dulu hasil pada mixer yang barusan kita adon ya pemirsa ya. Baik, kita angkat dulu pemirsa. Ini hasilnya bagus sekali. Kalisnya juga cukup luar biasa. Pemirsa lihat ya hasil kalisnya. Nah ini, jadi saya juga tidak memegang daripada blue band, ini sudah cukup kalis hasilnya. Beginilah prosesnya nanti kalau pemirsa buat di rumah agar hasilnya itu bisa maksimal pemirsa ya. Karena kita coba untuk angkat dulu barangnya ya. Kita harus sediakan loyang terlebih dahulu ya. Disediakan loyang, kita oles mentega dulu. Baik, loyang ini kita sediakan loyang, bisa. Di loyangnya ini terlebih dahulu harus diolesin blue band. Tadi ya, bagus sekali pemirsa. Jadi nanti harapan kita semua, khususnya pemirsa yang untuk mengaduk roti ini ya, seperti ini prosesnya dan hasilnya ya harus maksimal ya pemirsa ya. Kita angkat sekarang pemirsa ya. Baik, kita angkat dulu. Bagus sekali, hasil cukup sangat kalis sekali pemirsa ya, cukup luar biasa kalisnya. Proses adonan yang kita lakukan ya. Baik, sekarang bahan kita akan coba kita
bagi dulu ya. Bahan yang sudah kita aduk, kita akan bagi dulu pemirsa. Nah tentunya ini bagi beberapa bagian, itu tergantung pemirsa. Nanti kali ini saya akan coba bagi sekitar 28 bagian ya. Bagi dua, berikutnya ini kita bagi dua lagi. Baik, kita bagi dua lagi, 4 bagian. Kemudian ini kita bagi kembali pemirsa. Bagian sudah menjadi 4. Untuk selanjutnya ini kita akan bagi menjadi 7 setiap bagiannya. Nah untuk pemirsa nanti terserah ya, boleh berapa banyak bagiannya itu terserah nanti pemirsa. Kali ini saya bagi 7 sehingga menjadi 28 bagian nantinya ya. Baik, selanjutnya saya akan untuk roti ini akan loyang yang sudah kita oles dulu. Jadi roti ini akan kita bentuk. Pemirsa yang terhormat, sebelumnya adonan ini kita diamkan lebih kurang 5 hingga 10 menit ya, agar nanti kekenyalannya itu bisa lebih bagus, kekenyalannya samping teksturnya bagus, kekenyalannya juga ini bisa lebih bagus. Kemudian saya coba, selanjutnya saya untuk bentuk dulu. Bisa perhatikan ya, perhatikan di bahan contohnya ya, kita putar seperti ini aja. Nah, ini sebentar aja pemirsa, sudah siap. Kemudian kita bentuk opal seperti ini. Setelah bentuk opal seperti ini, kita susun di loyang seperti ini. Saya contohkan 2, pemirsa boleh lanjutkan ya. Ini agak mudah sekali. Kembali 2, bisa pemirsa ya. Jadi kita susun, kita gunakan permukaan yang kalis, jadi supaya teksturnya nanti sangat bagus. Dari fisiknya juga dilihat nanti bagus pemirsa ya. Dan selanjutnya pemirsa ya, baik, tinggal 1 lagi pemirsa. Perhatikan ya, tinggal 1 lagi. Cukup mudah sekali pemirsa proses untuk membulatkannya ya. Perhatikan sekali lagi ya, kita opal dia sudah siap. Jadi sudah siap, kita susun. Nah ini sudah siap semua, penyusunan sudah selesai ya pemirsa ya. Perhatikan pemirsa. Nah selanjutnya ini kita amankan dulu ya, kita fermentasikan dulu. Sangat mudah bukan pemirsa? Ini yang setelah kita bentuk ya pemirsa ya. Jadi setelah kita bentuk seperti ini, maka kita wajib simpan terlebih dahulu. Untuk berikutnya, adonan ini kita simpan dalam oven ya, tujuannya supaya tetap bersih dan higienis. Oke, jadi kita fermentasikan. Ini salah satu adonan yang telah kita adon dan kita bentuk, kita simpan dalam oven, tujuannya supaya tetap higienis ya pemirsa ya. Lebih kurang sudah setengah jam. Ini kondisinya sudah mulai naik ya. Kita pantau terus ya pemirsa ya. Sudah ada 1,5 jam. Ini kondisi roti perkembangannya pemirsa. Pemirsa, waktu sudah ada sekitar 2 jam lebih kurang. Ketinggian juga sudah mencukupin. Ada lebih kurang 1 hingga 2 cm dari permukaan loyang. Barisan juga sudah cukup rapi. Perkembangan juga cukup bagus. Nah kalau sudah seperti ini sudah waktunya kita panggang pemirsa ya. Jadi kita akan coba panggang langsung roti ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu oven yang kita pergunakan. Yang
pertama ini salah satu pengaturan temperatur. Kita gunakan di angka 190 hingga 200 derajat Celcius. Ini pengaturan tentang suhu panasnya ya pemirsa. Selanjutnya yang kedua yaitu pengaturan pengapian. Ini off kondisinya. Ini api atas, garis bawah ini api bawah, garis atas dan bawah ini pengapian api atas dan api bawah. Nah, kalau di rumah nanti listrik pemirsa mencukupin, gunakan nanti kita pengaturan di api atas dan api bawah. Seperti ini contohnya, kita atur apinya, diputar, kita akan posisikan ke api atas dan bawah. Berapa lama waktunya? Yaitu 15 menit lebih kurang. Namun seandainya pemirsa nanti di rumah listriknya tidak mencukupin, cuman ada 450 seumpamanya, pemirsa boleh gunakan 2 tahap. Yang pertama, gunakan pengaturan di api yang bawah. Ini api bawahnya pengaturannya. Berapa lama waktunya? Lebih kurang sekitar 13 hingga 15 menit. Nah, setelah waktunya nanti habis, pemirsa boleh pindahkan pengapian ke api yang atas. Nah, tentunya untuk kita pindahkan api atas, pemirsa wajib menambahkan timernya ya, waktunya selama 15 menit. Nah, inilah proses untuk pengapian khususnya di menu oven yang kita pergunakan hari ini. Kita masuk ke proses menu yang ketiga. Ini salah satu menu yang ketiga, yaitu tentang timernya atau waktunya. Untuk proses pemanggangan tadi, pengaturan waktunya pemirsa boleh gunakan sekitar 15 menit ya waktunya ya. Nah, di sini posisinya lebih kurang 15 menit. Nah, ini lebih kurang 15 menit sampai dia kembali nanti akan berbunyi ya. Jadi akan berbunyi seperti lonceng ya pemirsa, menandakan waktunya habis. Nah, seperti ini bunyinya ya. Jadi untuk proses pemanggangan, timernya secara otomatis dia akan kembali sehingga kita tidak perlu menunggu waktunya, karena waktu sudah bisa kita atur secara khusus ya. Jadi di angka 15 menit maka roti ini nanti akan matang ya. Namun apabila nanti mungkin yang sifatnya itu kadang-kadang listrik itu turun, kalau belum masak umpamanya selama 15 menit, nanti pemirsa boleh ditambahkan lagi waktunya ya. Jadi cukup sederhana sekali pengaturan tentang menu-menu yang ada di oven ini. Proses panggang sudah berjalan 2 menit. Sudah berjalan sekitar 5 menit. Pemirsa, kita ikuti sama-sama ya sampai roti ini finish nanti. Berapa lama waktu? Jadi kita pantau terus. 7 menit sudah berlalu. Kita lihat sebahagian sudah mulai menguning pemirsa ya. Jadi cukup bagus, lihat perkembangannya. Setelah 10 menit kita lihat sama-sama pemirsa, atasnya sudah merata menguning. Nah, inilah yang kita harapkan pemirsa dalam proses memanggang. Pemerataan panas di oven ini akan terjadi rata sehingga hasilnya bisa sesuai yang kita harapkan, tentunya maksimal nantinya. Jadi kita pantau dengan teliti sehingga nanti dalam proses pembuatan nanti tidak ada suatu kesalahan. Karena dalam posisi yang dituangkan ini salah satu proses-proses yang benar-benar kondisinya real tanpa ada unsur rekayasa. Jadi ini saya pertimbangkan khusus untuk pemirsa yang di rumah agar nanti tidak gagal paham dalam proses pemanggangan roti yang kita panggang saat ini. Sudah 11 menit berlalu, 13 menit berlalu, sudah hampir sempurna sekali pemirsa ya. Sudah 13 menit, 2 menit lagi maka roti ini kondisinya matang dengan sempurna. Kita lihat dulu dalamnya. Nah, ini dia ya, bisa kita lihat langsung, cukup sempurna sekali. Tinggal 1,5 menit lagi. Nah, ini sudah 15 menit pemirsa. Jadi
Jadi waktu sudah cukup. Kita lihat ini sudah mulai menguning semua. Ini hasilnya pemirsa. Perfect sekali ya. Kuningnya sudah cukup. Pemirsa, nanti dalam proses pemanggangan pastikan hasil seperti yang saya tutupkan saat ini ya. Waktu telah berbunyi lonceng menandakan ini sudah habis waktunya, secara otomatis dia akan off, lampu tidak menyala kembali. Kondisi sudah posisi 90 derajat ya, sehingga dalam posisi ini secara otomatis dia akan mati sendiri. Nah, inilah kondisinya saya. Hasil roti sudah sangat-sangat bagus sekali. Nah, sekarang tinggal kita keluarkan roti ini untuk pemolesan ya. Kita keluarkan dari oven. Cukup perfect sekali pemirsa. Ini hasilnya kita lihat sangat luar biasa sekali. Jadi secara keseluruhan ini sudah masak semua. Untuk pemolesan saya pergunakan margarin untuk menjaga kelembapan dan menambah kelezatan daripada roti. Pemirsa juga boleh gunakan nanti minyak pelumas yang disediakan di toko-toko bahan kue ya. Pemirsa yang terhormat, terima kasih yang sudah menyaksikan tutorial saya sampai selesai. Doa dari saya semoga sehat-sehat selalu, tidak kurang suatu apapun, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencoba. Maaf Bu, dengan Bu siapa Bu? Bu Nur Hayati. Bu Nur tadi kan udah nyicipin tadi kuenya. Udah. Rotinya gimana rasanya? Aduh, maknya sekali, nggak bisa dibilang apa-apa. 2 jempol. Maaf, dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Kris. Iya, lagi makan roti Bu. Menurut Ibu penilaian roti ini cita rasanya kira-kira menurut Ibu gimana Bu? Enak, mantap, manis, seperti saya. Oh, luar biasa ya Bu ya. Iya. Karena gratis kan Bu? Enggak juga. Bagus. Iya, makasih banyak Bu testimoninya. Ya, dengan Ibu siapa Bu? Maya. Ibu Maya. Bu Maya ini roti yang barusan kita buat. Saya ingin kejujuran Ibu, bagaimana hasil testimoninya yang menurut Ibu hasil rotinya Bu? Kira-kira rasanya Bu? Kalau menurut saya Pak, Bu sambil makan dulu, gimana rasanya? Minumnya bagus. Iya. Rasanya enak. Disobek pun lembut. Lembut. Dan Iya. pas sekali kasih serenya. Nyambung. Enak, rotinya lembut. Ya, kalau memang lembut enak, katakan. Tapi kalau nggak enak, jangan bilang pula karena gratis. Ibu bilang nanti Jujur, enak Pak. ya. Ini memang rotinya enak, lembut, cocok dengan serikayanya yang manis. Gitu ya Bu Iya, Farida ya. betul, iya. Oh, makasih banyak Bu Farida. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rekomendasi untuk yang lainnya, bahwa resep roti ini bukan sekedar resep-resepan, Ya, tapi ya. resep yang cukup hasil yang betul-betul maksimal ya. Terima kasih semua. Menurut Ibu, khasnya roti ini kira-kira bedanya dengan yang lain di mana Bu? Menurut Ibu dulu lah, Ibu sendiri. Kekasannya itu. Menurut Ibu beda dengan yang lain gitu ya. Jadi kalau plusnya itu bukan cukup sekali Bu bilang tadi, plus ya Bu. Iya, berarti roti ini beda dengan yang roti-roti yang lain yang ada di